Halo sahabat Bolibolo, selamat datang di part 3 silsilah keluarga Kapoor. Di 2 part sebelumnya, kita sudah menelusuri asal-usul dinasti Kapoor dan mengenal berbagai anggota keluarga Kapoor yang berpengaruh di Bollywood. Namun, perjalanan kita masih belum selesai. Masih ada cabang keluarga Kapoor lainnya yang tak kalah menarik untuk dibahas. Yuk, kita langsung lanjutkan ke anggota keluarga selanjutnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas anak pertama Raj Kapoor dan Krishna Kapoor. Kali ini kita beralih ke anak kedua mereka, yaitu Ritu Kapoor. Berbeda dengan saudara laki-lakinya, Ritu membangun karir di dunia bisnis. Ia dikenal sebagai pengusaha dan konsultan asuransi yang sangat sukses. Namanya bahkan tercatat dalam Guinness World Records setelah berhasil menjual 17.000 polis pensiun dalam satu hari. Selain itu, ia juga mendirikan berbagai bisnis di bidang pelatihan dan layanan keuangan. Pada tahun 1969, Ritu menikah dengan Raja Nanda. Raja Nanda adalah seorang industrialis ternama yang menjabat sebagai chairman dan managing director Escorts Group, salah satu perusahaan manufaktur dan mesin pertanian terbesar di India. Pada tahun 2018, Raja Nanda meninggal dunia pada usia 76 tahun. Ia mengembuskan napas terakhirnya di Medanta Hospital setelah sempat mengalami sakit dalam waktu singkat. Kurang dari 2 tahun kemudian, Ritu Nanda juga meninggal dunia pada 14 Januari tahun 2020 di usia 71 tahun. Ia wafat di New Delhi setelah berjuang melawan kanker selama sekitar 7 tahun yang kemudian diperparah oleh pneumonia. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak, yaitu Nitasha Nanda dan Nikhil Nanda. Nitasha Nanda kadang disebut media dengan nama Natasha Nanda. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup. Setelah menempuh pendidikan dan bekerja di sejumlah perusahaan besar, ia ikut mengelola berbagai bisnis keluarga yang diwariskan ibunya. Nitasha memilih untuk tidak menikah dan menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan media. Sementara itu, Nikhil Nanda mengikuti jejak ayahnya di dunia bisnis. Ia saat ini memimpin Escorts Kubota Limited dan dikenal sebagai salah satu industrialis generasi ketiga yang berpengaruh di India. Pada tahun 1997, Nikhil menikah dengan Sweta Bachchan, putri dari pasangan aktor legendaris Amitabh Bachchan dan Jaya Bachchan. Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan rumah tangga Nikhil dan Sweta sering menjadi bahan spekulasi media. Selama bertahun-tahun, Nikhil lebih banyak tinggal di New Delhi untuk mengurus bisnis, sementara Sweta menetap di Mumbai bersama keluarga Bachchan. Kondisi ini memunculkan berbagai rumor mengenai hubungan mereka. Namun hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan sesekali tampil bersama dalam berbagai acara. Nikhil dan Sweta memiliki 2 orang anak, yaitu Navya Navali Nanda dan Agastya Nanda. Navya, yang saat ini berusia 28 tahun, memilih untuk tidak masuk ke dunia film, namun ia sering muncul di media. Ia menaruh minat besar pada bisnis, kesehatan perempuan, dan berbagai kegiatan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan muda di India. Navya juga dikenal sebagai pembawa acara podcast populer What the Hell Navya, yang menghadirkan percakapan santai bersama ibunya, Sweta Bachchan, dan neneknya, Jaya Bachchan. Melalui podcast tersebut, mereka membahas berbagai topik seputar kehidupan, hubungan keluarga, karir, hingga tekanan sosial yang dihadapi perempuan di era modern. Sementara itu, Agastya Nanda, yang kini berusia 25 tahun, memilih untuk mengikuti jejak keluarga Kapoor dan keluarga Bachchan di dunia perfilman. Ia memulai debutnya melalui film The Archers pada tahun 2023 dan kini dipandang sebagai salah satu wajah generasi baru dari dinasti Kapoor Bachchan. Dengan demikian, meskipun Ritu Kapoor tidak membangun karir di Bollywood seperti saudara-saudaranya, cabang keluarganya tetap menjadi bagian penting dari dinasti Kapoor, baik di dunia bisnis maupun hiburan. Anak ketiga Raj Kapoor dan Krishna Kapoor adalah Rishi Kapoor. Lahir pada tahun 1952, Rishi Kapoor tumbuh menjadi salah satu aktor paling populer dalam sejarah perfilman India. Selama lebih dari 4 dekade, ia membintangi puluhan film sukses dan dikenal sebagai salah satu bintang romantis terbesar pada era 70-an hingga 90-an. Perjalanan Rishi di dunia film dimulai sejak kecil. Ia tampil sebagai versi muda karakter yang diperankan ayahnya dalam film legendaris Mera Naam Joker dan berhasil memenangkan National Film Award sebagai artis cilik terbaik.
Karirnya benar-benar melejit ketika membintangi Bobby pada tahun 1973. Film yang disutradarai oleh Raj Kapoor itu menjadi blockbuster besar dan menjadikan Rishi sebagai idola baru di India. Selama dekade berikutnya, Rishi dikenal sebagai spesialis film romantis. Ia membintangi banyak film sukses dan berpasangan dengan hampir semua aktris besar pada zamannya. Senyuman yang khas, penampilan menawan, dan kemampuan menari membuatnya menjadi salah satu aktor paling dicintai oleh masyarakat India. Di balik kesuksesan karirnya, kehidupan pribadi Rishi juga menjadi sorotan, terutama kisah cintanya dengan seorang aktris yang kelak menjadi pendamping hidupnya. Neetu Singh yang kini lebih dikenal sebagai Neetu Kapoor adalah salah satu aktris legendaris yang perjalanan hidupnya membentang dari artis cilik hingga menjadi sosok inspiratif di industri film India saat ini. Lahir dengan nama Harneet Kaur pada 8 Juli tahun 1958, Neetu memulai karirnya sejak usia sangat muda. Saat masih berusia 8 tahun, ia tampil sebagai artis cilik dengan nama layar Baby Sonia. Neetu menjadi pemeran utama dan memulai karir dewasanya melalui film Rickshawala pada tahun 1973. Berkat kepribadiannya yang ceria dan energik di layar, ia dengan cepat menjadi salah satu aktris muda paling populer di India. Rishi dan Neetu pertama kali bertemu pada tahun 1974 saat mereka membintangi film Zehreela Insan. Saat itu, Neetu justru menganggap Rishi sebagai sosok yang usil karena sering menggodanya di lokasi syuting. Meski sering bertengkar, keduanya perlahan menjadi sahabat dekat. Titik balik hubungan mereka terjadi ketika Rishi pergi ke Paris untuk syuting. Dan saat itu, ia mulai menyadari bahwa dirinya sangat merindukan Neetu. Pada 22 Januari tahun 1980, keduanya resmi menikah dalam salah satu pernikahan paling megah pada masanya. Setelah menikah, Neetu memutuskan untuk meninggalkan karir aktingnya untuk fokus membangun keluarga bersama Rishi. Ia mengaku keputusan itu diambil memang atas keinginannya sendiri, bukan karena tuntutan keluarga Kapoor. Dari pernikahan mereka, lahirlah 2 orang anak, yaitu Ridhima Kapoor dan Ranbir Kapoor. Hubungan pernikahan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Neetu selalu berada di sisi Rishi dalam setiap fase kehidupannya, termasuk di saat Rishi menderita penyakit yang berat. Rishi Kapoor menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 30 April tahun 2020 di usia 67 tahun setelah perjuangan panjangnya melawan leukemia. Karena saat itu sedang pandemi, prosesi pemakamannya hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Anak pertama Rishi Kapoor dan Neetu Kapoor adalah Ridhima Kapoor. Meskipun kedua orang tuanya adalah aktor terkenal, Ridhima memilih menjauh dari dunia akting dan membangun karir sebagai pengusaha serta desainer perhiasan. Ia menjalankan bisnis perhiasan mewahnya sendiri dan cukup dikenal di dunia fashion India. Pada tahun 2006, Ridhima menikah dengan Bharat Sahni, seorang pengusaha yang menjabat sebagai Managing Director perusahaan Garment Wearwell India. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri bernama Samara Sahni yang lahir pada tahun 2011. Ridhima menetap di New Delhi bersama keluarganya dan menjalani kehidupan yang relatif jauh dari sorotan media. Namun dalam beberapa tahun terakhir, namanya semakin dikenal publik setelah tampil di reality show Fabulous Lives vs Bollywood Wives yang memperlihatkan kehidupan pribadinya sebagai anggota keluarga Kapoor. Ia juga aktif tampil dalam berbagai ajang mode bergengsi serta kerap muncul bersama ibunya dalam berbagai event. Baru-baru ini, Ridhima debut di dunia akting melalui film Daddy Ki Shadi yang juga dibintangi ibunya. Ranbir Kapoor adalah anak kedua dari Rishi Kapoor dan Neetu Kapoor. Ranbir merupakan salah satu aktor terbesar di Bollywood era ini dan dianggap sebagai penerus utama keluarga Kapoor di generasi keempat. Ranbir dikenal sebagai seorang aktor dengan kemampuan aktingnya yang serba bisa. Meski berasal dari keluarga yang berpengaruh, Ranbir berusaha membangun identitasnya sendiri dengan mempelajari akting secara profesional di Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York. Sebelum menjadi aktor, ia bekerja sebagai asisten sutradara untuk Sanjay Leela Bhansali dalam film Black. Di tahun 2007, ia debut melalui film Sawaria berbarengan dengan debut lawan mainnya, Sonam Kapoor. Penampilan Ranbir di film itu mendapat banyak pujian dan langsung membuatnya dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Bollywood.
Seiring berjalannya waktu, Ranbir berkembang menjadi salah satu aktor paling dihormati di generasinya. Ia berhasil menyeimbangkan kesuksesan komersial dengan pujian kritikus, sesuatu yang tidak mudah dicapai oleh seorang bintang Bollywood. Menariknya, berbeda dengan banyak selebriti modern, Ranbir hampir tidak pernah menggunakan media sosial. Ia memilih untuk menjaga privasi dan fokus pada pekerjaan serta keluarga terdekatnya. Ranbir menikah dengan aktris Alia Bhatt pada tahun 2022. Alia Bhatt adalah salah satu aktris paling sukses dan berpengaruh di Bollywood saat ini. Ia merupakan putri dari sutradara terkenal Mahesh Bhatt dan aktris Soni Razdan. Kakak perempuan seayahnya yaitu Pooja Bhatt adalah seorang aktris populer di era 90-an. Kisah cinta Alia dengan Ranbir juga cukup menarik. Alia mengaku ia sudah mengagumi Ranbir sejak ia masih berusia sekitar 11 tahun. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi pengagum, keduanya akhirnya semakin dekat saat bekerja bersama dalam film Brahmastra. Setelah sempat tinggal bersama, Ranbir dan Alia pun menikah dalam sebuah acara intimate yang digelar di rumah mereka di Bandra, Mumbai. Pasangan ini memiliki seorang putri bernama Raha Kapoor. Menariknya, sejak dikenalkan kepada publik, Raha langsung populer. Ia mewarisi ciri-ciri fisik keluarga Kapoor, yaitu mata hijau kebiruan yang indah. Sama seperti warna mata Taimur Ali Khan, anak pertama Kareena Kapoor. Sekarang kita masuk ke anak keempat Raj Kapoor dan Krishna Kapoor, yaitu Rima Kapoor. Di masa mudanya, Rima banyak melakukan kegiatan sosial. Karena baru menikah pada usia 31 tahun, Rima lah yang paling banyak menghabiskan masa mudanya bersama ayahnya. Ia sangat dekat dengan sang ayah dan menjadi salah satu sosok yang selalu mendampingi ayahnya sampai akhir usia. Rima menikah dengan Manoj Jain pada Januari tahun 1989. Manoj Jain merupakan seorang bankir dan investor yang sukses di Mumbai. Sejak menikah, Rima memilih menjadi ibu rumah tangga dan fokus pada keluarganya. Dari pernikahan mereka, Rima dan Manoj dikaruniai 2 orang putra, yaitu Arman Jain dan Adar Jain. Arman Jain lahir pada tahun 1990. Ia sempat terjun ke dunia film sebagai aktor dan asisten sutradara. Namun seiring waktu, Arman beralih ke dunia bisnis dan kini dikenal sebagai pengusaha di bidang media dan kuliner. Pada tahun 2020, ia menikah dengan Anisa Malhotra, seorang desainer fashion, content creator, dan konsultan pemasaran. Anisa juga merupakan sepupu dari aktris Kiara Advani. Arman dan Anisa telah dikaruniai seorang putra bernama Rana Jain. Putra kedua Rima dan Manoj, Adar Jain, lahir pada tahun 1994. Ia juga membangun karir sebagai aktor dan dikenal melalui film seperti Kaidi Band dan Hello Charlie. Pada tahun 2025, Adar menikah dengan Aleka Advani, seorang pengusaha yang bergerak di bidang wellness, gaya hidup, dan hospitality. Sekarang kita akan membahas anak terakhir Raj Kapoor, yaitu Rajiv Kapoor. Lahir di tahun 1962, Rajiv mengikuti jejak ayah dan kedua kakak laki-lakinya dengan terjun ke dunia perfilman. Ia memulai karir aktingnya pada tahun 1983. Kesuksesan terbesarnya datang melalui film Ram Teri Ganga Maili pada tahun 1985. Film terakhir yang disutradarai langsung oleh Raj Kapoor. Film tersebut menjadi blockbuster besar dan membuat Rajiv dikenal luas oleh masyarakat India. Namun, karir Rajiv tidak pernah mencapai tingkat kesuksesan yang sama seperti anggota keluarga Kapoor lainnya. Setelah beberapa tahun mencoba bertahan sebagai aktor, Rajiv kemudian beralih ke belakang layar sebagai produser dan sutradara. Rajiv menikah dengan seorang arsitek bernama Arti Sabarwal pada tahun 2001. Namun, pernikahan tersebut hanya bertahan sekitar 2 tahun dan berakhir dengan perceraian pada tahun 2003. Dalam pernikahan itu, mereka tidak memiliki anak. Menurut Ranbir Kapoor, kegagalan pernikahan ditambah berbagai kekecewaan dalam karir, memberikan dampak emosional yang cukup besar bagi Rajiv. Ia semakin menjauh dari dunia film, memilih hidup tertutup, dan tidak pernah menikah lagi. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Rajiv tinggal bersama Ranbir Kapoor di Chembur, Mumbai. Meski sudah lama meninggalkan dunia akting, ia sebenarnya tengah bersiap comeback melalui film Tulsidas Junior. Namun, takdir berkata lain. Pada 9 Februari tahun 2021, Rajiv Kapoor mengalami serangan jantung mendadak.
Randir langsung membawanya ke rumah sakit. Tetapi Rajiv dinyatakan meninggal dunia di usia 58 tahun, sesaat setelah tiba di rumah sakit. Film Tulsidas Junior kemudian dirilis pada tahun 2022 dan didedikasikan untuk mengenang Rajiv Kapoor. Bagi keluarga Kapoor, Rajiv akan selalu dikenang sebagai putra bungsu Raj Kapoor yang dicintai. Kepergiannya menambah daftar kehilangan besar yang dialami keluarga. Kini Ranbir Kapoor adalah satu-satunya putra Raj Kapoor yang masih hidup, sekaligus menjadi sesepuh keluarga Kapoor yang menyaksikan warisan dinasti ini diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, sahabat Bolibolo, selesai sudah pembahasan kita mengenai silsilah keluarga Kapoor, salah satu dinasti terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah perfilman India. Dari Prithvi Raj Kapoor hingga generasi terbaru seperti Ranbir Kapoor sampai Raha Kapoor, mereka telah mewarnai dunia hiburan India selama 1 abad dan melahirkan banyak nama besar yang dikenal hingga ke berbagai negara. Kalau kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya dari Bolibolo. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.